Oke, selamat malam teman-teman. Kembali lagi di jam tentang Nah, di episode kali ini ada yang beda nih. Dari kemarin kita sebenarnya dari dalam kepala sendiri. Hari ini di episode 4 ini kita kedatangan dua tamu dari luar. Kita mendatangkan dua tamu dari luar. Sebaiknya kita kenalan dulu mas. Nah, halo mas. Danang. Mas Danang. Mas Cesar. Oke. Jadi itu. Nah, oke oke. Nah, malam ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat krusial menurut kami tentang ekologi dan lingkungan, yaitu tentang ekoenzim. Benar mas? Betul ya. Oke. Nah, oke. Jadi buat pertanyaan buka nih, mungkin Mas Danang dan atau Mas Yusuf bisa menjelaskan apa itu ekoenzim. Itu dulu deh. Apa itu ekoenzim, Mas? Danang aja dulu. Ini bisa tak pegang aja ya. Ya, oke, boleh, boleh, boleh. Ekoenzim itu sebenarnya ya cairan multifungsi. Cairan multifungsi yang ajaib lah. Yang diolah dengan proses fermentasi dengan bahannya tuh bahan-bahan sampah organik. Nah, sampah organik ini kan kita tahu kulit buah dan kulit buah dan sayuran itu sendiri. Prosesnya dengan fermentasi. Oke. Jadi intinya ekoenzim itu adalah sebuah cairan yang multifungsi ya. Oke. Nah, sebelum ke pertanyaan berikutnya, mungkin FNC itu kan adalah sebuah inovasi. Jadi itu mungkin muncul dari pikiran masyarakat tentang ini ada banyak limbah yang kita apakan ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan sejarahnya tentang FNC itu. Enzim itu sebenarnya sesuatu yang bukan baru, Mas. Ya, sudah lama. Penelitinya adalah pendiri Asosiasi Pertanian Organik Thailand. Jadi memang dari Thailand, dari Asia Tenggara, namanya Dr. Rosikon ya. Rosikon itu sudah dari tahun 1980-an. Hanya kemudian dipopulerkan lagi sama peneliti dari Malaysia. Dan itu mulai menyebar ke Asia Tenggara dan seluruh dunia di sekarang populer dan banyak dimanfaatkan sehari-hari di kehidupan sehari. Ya sejarah singkatnya begitu sih dari 1980. Oke, berarti memang awalnya dari Thailand ya? Dari Thailand. Dari Asam. Ya. Ya. Mungkin sebenarnya kita kecil terlalu mungkin Pak mau balik sebentar mas. Oke. Ini kan ada Ya. yang sering kamu share itu siap dan kemudian ada di bawah dari sisi asosiasi apa dan kemudian kenapa bisa tertarik sama izin dan hal yang berbau dengan korupsi. Nah, kami itu kan sebenarnya juga mahasiswa UNIKA. Ini juga. Ya, psikologi juga. Lalu kami di bawah, sebenarnya kami punya organisasi dan komunitas seperti namanya Alam Bejar Bumi Makulata. Nah, Alam Bejar Bumi Makulata itu sebenarnya berdiri karena dorongan dari gereja ya. Jadi gereja itu kan ada semangat bersih. Ini di situ. Dan kebetulan juga si Joseph ini juga apa suntika satu kelas kebetulan yang namanya Indonesia kebetulan mulai tertarik. Iya. Belajar ekoenzim itu sudah kalau Mas Danang ini 2019 sebelum. Kalau saya mulai oh, tarik itu tahun 2012 an. Karena kebetulan kan tinggal di asrama. Nah di asrama itu setiap hari menghasilkan limbah organik, limbah kulit buah, limbah sayur. Terus ngobrol-ngobrol ketemu sama Mas Danang ini ternyata sama pernah praktik bikin ekoenzim sekitar 5 tahun yang lalu juga. Dan bahkan ada beberapa uh, produk turunan yang bermanfaat sehari. Yang akhirnya saya juga belajar juga sih dari asrama, dari limbah yang saya temui setiap hari di asrama. Itu kita bisa buat yang kita bumi Immaculata tadi, Iya. alam bejar. Artinya bumi Immaculata itu kan kalau di Indonesia kan ya bumi yang bersih tanpa noda. Artinya kita ini punya cita-cita ya. Ayo kita kembali lagi ke alam karena alam kita ini sudah cemar, sudah rusak bukan karena ulah alam sendiri, tapi karena memang perilaku manusia. Kan simpel, analoginya simpel.
yang butuh itu siapa sih sebenarnya? Bukan alam yang butuh manusia, tapi manusia yang butuh alam. Gitu. Jadi sama-sama tadi mahasiswa psikologi juga. Iya, Mahasiswa psikologi. Yang dari asrama, dua-duanya juga mahasiswa dari Muda. Saya masih di asrama. Ya, di asrama itu. Dari Sari karena beda itu kan. Iya. Apa tadi? roda tosi. Nah, itu Jadi hal yang kalau spiritual itu tidak bisa dipisahkan dengan ekonomi. Iya. Semuanya saling berkesinambungan, tidak bisa dipisahkan. Itu nah, yang bagus. Iya. Spiritualitas tidak bisa dipisahkan dengan ekologi. Iya. Terus ini nih, kan di asrama karena ada limbah organik yang banyak punya ide boleh jadiin benzin. Nah, itu mungkin kalau dari Yosef sendiri itu penggagasnya siapa dan awalnya gimana? Berarti kan untuk membuat sesuatu yang bisa sustainable bisa langsung cuma sampai sekarang dan itu kan pasti kan prosesnya panjang. Iya. Dan kan itu gimana? Kalau saya sih dulu memang diajarin ya, ada yang ngajarin juga apa mentor di asrama gitu. Terus saya kan memang mungkin dari zaman sekolah ya itu tertarik dengan sesuatu yang berbau dengan alam lah, itu tertarik. Kemudian pas masa di asrama itu ditambah diajarin, terus eh, diajarin tentang bukan cuma ekoenzim sih sebenarnya, ada pupuk organik cair juga yang bikin dari air cuci yang beras itu. Jadi banyak hal yang dipraktekkan saat itu dan akhirnya saya tertarik dari situ. Mulai dari situ nggak ada yang teman yang diajak diskusi di kampus selain Mas Danangnya yang tentang ini. Tapi saya mulai terus bikin sih ya. Waktu itu nggak langsung harapan produknya nggak banyak, hanya untuk tanaman aja karena saya senang bermain ya sekarang senang menambang. Jadi untuk pupuk organik cair harapan. Cuman setelah belajar, setelah diskusi ternyata harapannya ini luas sekali. Nah, nanti mungkin dibahas lebih lanjut. Ya, kembali lagi. Jadi intinya ekoenzim kan adalah sebuah fiksi Iya. yang dibuat dari fermentasi bahan organik. Bahan organik. Nah, sebelum kita masuk ke mungkin bentuk terapannya, aku mau tahu nih, gimana sih dampaknya ekoenzim itu ke lingkungan? Mungkin bisa dijelaskan juga tentang manfaat sekaligus cara kerjanya. Gimana kok dengan manfaat air itu kemudian bisa menyembuhkan tanah? Nah itu gimana? Saya penasaran. Mungkin kita jelaskan dulu ke teman yang nonton ya, itu tentang urgensinya. Ya. Jadi ya urgensi kenapa kok petani harus belajar cleansing supaya teman-teman di rumah di komunitasnya itu bisa bisa apa ya istilahnya bisa breakdown gitu. Nah cleansing ini terus terang mudah sekali dibikin dan teman-teman atau siapapun bisa gitu. Jadi urgensinya begini, mungkin bisa di searching ya di rumah itu uh, dari dinas lingkungan hidup itu ada datanya bahwa sampah sampah yang dihasilkan di TPA itu 60% itu adalah limbah organik. Paling banyak itu limbah organik, bukan plastik, tapi limbah organik. Dan itu bahayanya apa sih limbah organik itu? Kalau ditumpuk di terlalu lama, dia akan menghasilkan gas metana. Nah itu kalau ditumpuk terlalu lama, itu panas mas lama-lama. Dan itu bisa meledak, bisa makanya kita sebut gas efek kaca itu ya, gas rumah kaca itu yang selama ini kita kenal kan karbon dioksida aja. Padahal metana itu jauh lebih berbahaya juga. Nah itu urgensinya. Kenapa kita harus mulai ayo ikan lingkungan ini karena efeknya sudah cuma nih kita sekarang aja siang-siang kan rasanya panas banget. Iya, panas banget. Tapi kalau malam dingin, nah itu kan sesuatu yang gejala ya, kasih bahwa alam ini bahaya lah perlu kita perhatikan. Nah, itu urgensinya. Dan bahkan kalau kita ngelihat di rumah ya setiap hari itu kan di rumah masing-masing pun kita menghasilkan selalu menghasilkan limbah organik. Jadi itu sesuatu yang bisa kita jangkau lah kayak ini dibuat di rumah.
Nah, mungkin untuk manfaatnya Kalau ekoenzim sendiri sebenarnya itu udah tadi dikatakan banyak ya Mas. Manfaatnya banyak sih. Tadi kan urgensinya karena ekoenzim ini juga memiliki kemampuan menyerap karena sistemnya itu kan dia fermentasi enzim. Enzimnya itu mampu menyerap apa molekul-molekul negatif dari protein yang dalam. Jadi mengurangi. Contoh kasus ya, misalnya pengalaman di asrama kami buat awalnya kita datang ke asrama dan Yosef ini itu ruangan sungguh panas panas. Lalu Mas Yosef ini ngumpulin mulai buat tim ekoenzim ya, ya di satu. Lalu dia bisa menemukan suhu. Ini juga ada kasus di pengalaman di Sumatera juga. Sumatera itu juga uh, sungai tercemar. Lalu ada beberapa masyarakat mulai tiap beberapa minggu mengeluarkan banjir. Itu semakin apa namanya, beberapa bulan kemudian, bertahun kemudian, air sungainya berubah menjadi banyak warna biru karena dia ya, lalu bau. di cairan ekoenzim itu kan ada beberapa bakteri yang menghasilkan asam seperti nah, salah satunya itu asam asetat. Nah, asam asetat terus asam laktat juga. Nah, itu asam asetat itu kalau diterapkan di kadar turunannya ya, itu berfungsi untuk dia bisa jadi cairan pembersih alami. Jadi sifat-sifat seperti kan kalau di kotoran ya, misalnya minyak sama air itu dia nggak bisa jadi satu, lemak gitu ya, lemak sama air nggak bisa jadi satu karena ada kalau di kimia itu bahasanya tegangan permukaan, dia nggak bisa jadi satu. Nah, asam ini berfungsi untuk eh, bukan menyatu tapi ya jadi terurai gitu loh. Kayak gitu. Jadi kalau di misalnya kita bikin tim itu rumah minyak di piring sebelum cuci piring ya, cuci piring itu dia bisa membersihkan lemak minyaknya itu karena ada asam organik bakteri asam dari bakteri asam laktat sama Berarti tadi udah dideskripsikan. Dan saya yang tadi yang dengan egois itu cuma contoh. Cuma itu eh, bisa membuat sebenarnya lama-lama jadi bisa kembali. Terus yang aku agak miss juga tadi ketika dari itu mungkin namanya semakin tinggi suhunya. Ya itu terakhirnya gimana ya? Kan? eh, apa ekoenzim itu kan makanya disebut cairan gitu ya, Multifungsi. cairan apa namanya multifungsi terus cairan ajaib karena memang manfaat banyak. Nah, bahkan dulu ya kalau kami diajarin itu mungkin mas senang di biara atau saya di mas senang diajarin itu kalau kita bikin ekoenzim itu selain kita tulis dengan nasinya yang dokumen kita tulis juga kata positif ya jadi Jadi afirmasi gitu. apapun kata-kata positif itu ditulis di tempel di isolasi di isolasi. Nah kita kan nggak tahu ya kenapa harus ditulis seperti itu karena pikiran pikiran kami dulu tuh ya itu cuma istilahnya opsional lah ya harus itu. Cuman ternyata setelah dipelajarin juga uh, secara ilmiah itu tuh betul. Nah bakteri itu dia akan rusak ketika gelombang otak kita memancarkan sesuatu yang negatif. Yang negatif. Ya jadi kalau orang emosi terus dia mengeluarkan kata-kata yang tidak positif itu ternyata memancarkan gelombang otak yang bisa merusak bakteri itu di uh, wadah ini. Jadi dia nggak fermentasinya nggak berjalan dengan baik gitu. Nah itu akhirnya mungkin bisa menjawab yang tadi. Kenapa kok ekoenzim itu dia setelah jadi dia menghasilkan uh, apa ya ruang kalau di ruangan itu dia bisa disimpan. Di beberapa artikel juga uh, dibilang ya kalau ekoenzim ini menghasilkan O3. O3 ini ozon. Ya, bukan
Iya, jadi dia melepaskan clear gas tersebut. Nah, itu memang dia baik untuk atmosfer bumi. Nah, mungkin itu bisa dijawab ya pengalaman kami kemarin. Ya memang di awal kita belum membuktikan, nggak percaya sih gas ekoenzim itu benar nggak sih bisa menyembuhkan orang. Atau kita juga semacam tersugesti juga ya ketika kita bikin happy kan otomatis hasilnya pun Iya. bermanfaat juga kan. Mungkin itu kayak kausalitas juga tuh. Iya. Karena kita juga cuma Iya. buatnya niat terjadinya sebuah ruangan yang semakin dingin gitu ya. Gitu. Ini kan kita bercanda ya. Harus tergantung. Nah, jadi bagi breakdown kalau ternyata itu ternyata limbah sampah itu kan ilmu organik ya. Yang membuat orang-orang juga akhirnya sadar bahwa uh, mengolah limbah organik itu penting juga. Penting ya. Oke. Nah, buat penerapan yang lain nih dari produk dasarnya itu sendiri, selain bisa dituangkan ke sungai terus dituangkan itu bisa dibuat Jadi ekoenzim itu kan yang berguna itu tidak hanya cairan, tapi untuk sebuah ekoenzim ini juga bisa. Contohnya misalnya ampasnya itu juga bisa misalnya kloset kloset di dalam misalnya anak-anak kos nih yang mengukus di dalam misalnya apa tersumbat dulu karena tersumbat jadi mengeluarkan bau sedap lalu ampasnya ekoenzim ini nanti di blender atau di pokoknya dicacah-cacah dan sebagainya lalu mulai di proses itu juga bisa membantu mengurai bakteri-bakteri yang lalu untuk cairannya sendiri itu bisa itu semua deterjen lalu bisa juga sabun mata karbon. oke. Oh, balik balik lagi buat background dari tamu misalnya kayak BMC Brothers sendiri. Jadi kan kami belajar cuma mungkin udah dijelasin kita agak lupa. Nah, jadi kan bahan organik kita kumpulin, kita fermentasi ya. Nah itu media fermentasinya apa itu? Jadi kita agak cepetan ya. Iya, Ini iya. sekalian aja deh. Silakan silakan. Ya. Nah ini ada Mungkin kalau teman-teman yang nonton juga kan penasaran ya limbah organik apa aja sih yang bisa digunakan. Apa saja. Jadi kita kan mau frekuensi ini limbah organiknya dari kulit buah sama limbah kayu. Jadi asal limbahnya itu masih segar, masih belum yang sekarang asal itu masih bisa dipakai sama segar. Nah, apapun bisa dipakai ini bahkan tadi saya bawa itu kulit kulit bawang ya, bawang putih sama bawang merah ini bisa dipakai. Mungkin ada beberapa orang yang nggak suka karena baunya ya. Padahal ini kalau buat tanaman khasiat. Bahkan ini hanya direndam air biasa 3 hari itu cairannya itu bisa merangsang pertumbuhan akar. Jadi bahan organiknya itu apa saja limbah kulit buah sama sayur. Tapi ada pengecualian juga nih. Satu kulit durian, kedua kulit alpukat itu nggak boleh dipakai karena kulit durian itu pas kan, jadi dia kulit ya sama kulit alpukat karena dia mengandung lemaknya banyak. Kalau kita gunakan menggunakan enzim dia bisa menghambat proses fermentasi. berarti kandungan lemak di alfa itu bukan ya selama ini yang tahu bahwa yang dipakai kan di kulit yang dibeli. Ya, jadi sebenarnya ekoenzim itu kan cuma balik yang ya, yaitu kulit sampah organik itu kan Sampah organik gula atau molase yang ketiga air. Jadi kita mungkin itu yang untuk membuat ekoenzim. molase mungkin teman-teman juga belum familiar dengan istilah molase. Molase itu produk sekunder dari ekstraksi untuk pembuatan gula gitu. Nah, kalau teman-teman mau bikin ekoenzim itu molase mudah dijumpai di toko tani. Tadi namanya tetes tebu. Ya, tes itu.
Jadi selain molase boleh pakai gula Jawa juga. Yang mana yang mudah diakses sih? Kalau di samping rumah ternyata mungkin atau mungkin di warung gula Jawa ya. Boleh juga. Tapi kalau gula Jawa kan harus diparutkan biasanya. Berarti oke, berarti udah kumpul bahan organiknya, ya, terus kemudian kita masuk ke suatu wadah, ya kan harus botol lah, ya oke lah. Habis itu kita kasih air dan gula, atau molase. Nah, di situ berarti kan gula berperan sebagai fermentator lah, atau gimana? Gula itu berperan sebagai sumber makanan bakteri alami. Jadi bakteri alami ini kan dia akan berkembang biak terus ya. Dia berkembang biak. Nah, makanannya ini adalah dari gula, dari molase dan tetes apa gula Jawa. Dan itu juga mempercepat proses fermentasi. Ekoenzim ini kan fermentasinya 90 hari, 3 bulan. 3 bulan tropis. Tropis. Udah bahas soal perbandingan belum ya? Belum. Nah, ini sekalian disampaikan. Lengkap. Simple bahannya itu hanya limbah organik sama molase itu tadi dan air. Nah, perbandingannya itu banding 3 banding 10. Satunya itu adalah ini molase nggak buat contohnya. Satu itu adalah molasenya atau gula Jawanya. Terus 3 ini adalah sampahnya dan 10 adalah air. Airnya mungkin aja bisa Airnya tuh apa? Digunakan ini bukan air dalam penggilingan. Iya. Air pertama air lemon bisa, air hujan bisa, air PC. Oh, air Industri, ya. Air apa namanya? Air pump bisa. Jadi yang penting air bisa. kalau air pantai gitu yang dari asinnya tinggi gitu. Dan bisa ya. Pokoknya banyak. Oh iya. Air jam-jam itu. Buat apa tuh? Belum dia lagi. Oke. Terus berarti kan udah nih, udah ada materinya berarti tiga bandingin 10. Tiganya limbah organik, Ya. satunya maksudnya. Jadi panduan buat ideal kan dalamnya kan biasanya ya toleransinya bisa lah lebih dikit. Lihat. Nah, jadi Nah, ditutupnya itu juga jangan lama. Kalau misalnya sering-sering misalnya ada kejadian kemarin Mas Yosef ini pernah lupa. Iya. Kan itu proses fermentasi. Proses fermentasi itu kan pasti ada menghasilkan gas. Jadi kalau nggak lupa itu bisa meledak. Ketika Mas Yosef ini lupa lah, lupa apa namanya, nempesin ya. Biasanya itu apa ya? Keluarin gasnya. Keluarin gas biomesin itu. Lalu tiba-tiba jam 3 pagi itu meledak. Meledak. Ya, meledaknya suaranya enggak bukan saya itu kan jadi di tempat itu ya itu naruh galon ya banyak sudah belas galon itu karena memang sampahnya diambilkan tiap hari. Saya tuh tidur di kursi itu di sebelahnya di sudut ruangan tersebut. Nah, saya jam 3 itu bangun gara-gara ledakan itu. Saya pikir kan biasa atau apa orang kenceng banget. Kenceng banget dan saya tanya ke apa ke Pak Satpam di luar pun berapa belas meter gitu juga kedengeran. Karena memang pas subuh juga wah itu satu ruangan setinggi ya 2,5 sampai 3 meter ya. Oh, airnya keluar. jadi menurutnya jangan terlalu sering-sering cek untuk apa mengurangi gas ini. Tapi ada triknya lagi sebenarnya. Tapi harus praktek. Ada triknya lagi. Kalau dari ini tadi ya jangan lupa. Jadi kita akan terkait teman-teman tunggu di Episode selanjutnya. broker kita selanjutnya. Nanti kita pasti ada tag pembudidayaan maggot ya. Oh iya. Kita engine dulu maggotnya nanti. Oh iya. Mungkin salah. Mungkin buat teman-teman juga yang penasaran bikin ekoenzim ya, kita senang kok kalau diajar kolaborasi bikin di sekolah atau di apa
Ini pasti kami undang lagi. Nanti kita juga mungkin buat Sabun batal. datang telur dadar padua. Jadi kata Ya, memang betul. Oke. Terus udah jadi nih, misalnya udah 90 hari udah siap pakai berarti nih. Nah ini contohnya. Oh ini contohnya. ya gitu tadi kan kita harus Ini dibahasnya nanti mungkin. Oke. Mas Ran. Nah ini contoh ekoenzim yang sudah jadi. Ini kita bikin Desember. Iya. Januari baru Januari apa? Ya. Mau buat luar. Iya. Terus gimana nih? Tadi yang mau ditanyakan apa? Setelah 90 hari. Sudah 90 hari berarti kan udah bisa pakai nih dari aplikasi. Nah itu enggak, aku lebih tanya ke ini sih. Terakhir lagi soalnya tadi apa kayak mangupasnya. Jadi misalnya itu deh dasarnya dulu yang pas yang buat buku tuh. Nah, itu cara dari mereka gimana? Oke. Kalau sih biasa pakai itu bandingannya 1:25 sampai 1:50 perbandingan dengan air. Jadi Banding 25 sebenarnya 1/50. jadi sangat-sangat irit. Bahkan bisa juga 1:100. Jadi sangat irit. Tergantung kita nih mau aplikasikan di tanaman apa. Pernah satu kali saya pakai itu sudah cukup irit 1:20 kalau nggak salah. Bahkan lebih irit sih ini karena saya pakainya botol kecil kayak ini. Itu ada 5 tutup botol. 5 tutup botol terus saya kasih air 10 liter. Itu saya aplikasikan di tanaman. Cuman kayaknya itu terlalu banyak kadarnya. Oh, malah terlalu banyak ya? Terlalu banyak. Jadi dia panas. Yang berapa lama mungkin 30 jam lah aplikasian itu tanamannya sudah Oh, malah layu ya? Ini ibaratnya overdosis gitu ya? enggak. kalau masuk sini saya kan gitu. Jadi kalau mandi saya menggunakan orang yang nggak bensin, sabun, ada campuran sabun itu di bawah sabun semua, sabun sedikit ada bensin, bisa lalu juga untuk sampo, Buat cuci. buat itu. Kan memang nggak boleh terlalu banyak. Rendul, Ya karena rambutnya nanti gunung. Contoh ya? Oke. Dan nyoba soalnya. Kita nyoba, terus sembuh lagi ya? gituan. Tidak ada. Oh, enggak. Mungkin kita bisa agak lebih sama Mas kontrolnya. Oke, siap Mas Bimo. Ini kita pegang. Bisa pegang guys. Ini kita bisa pegang sama-sama. Gak usah. Oke, nah berarti tadi juga udah dijelasin tentang dosisnya. Ya. Ternyata nggak boleh banyak. Nah, pikir tuh malah ini mungkin kita pakai setengah buat misalnya kayak 10 liter gitu kan. Ternyata nggak sebanyak itu ya. Ya. Oke, Oh kalau ini buat 10 liter terlalu banyak. terlalu banyak. Bisa tubuhnya bersih. Bersih. Set, Meletak. perutnya meletak. Meletak. Bahaya. Kalau buat yang dipakai. Oh kalau buat berendam kaki. Ini langsung diaplikasikan boleh buat pengobatan luka. Terus kalau kita mungkin ada problem bau kaki itu ini bisa diterapi dengan Malah bisa ya. Iya. Nggak usah dicampurin aja nggak apa. Usah. Dan mungkin untuk orang yang baru dengar mungkin jijik. Gini, jadi setelah dipakai ini nggak boleh jangan langsung dibuang. Karena masih bisa dipakai lagi. Masih bisa dipakai lagi. Tapi kan kalau yang baru pertama kali kenal ekoenzim itu pasti kan jorok ya. Iya. Pakai mandi juga nggak apa ya. Mungkin ini balik ya disebut mandi buat. Iya. Kalau ini bisa air ya. Iya. Iya. Oke. Menarik. Mungkin Mas Dan sama Mas Yosef paham itu enggak? Jadi kalau misalnya kita aplikasikan ke tanah, kita balik ke pupuk lagi ya. Soalnya kalau kita aplikasikan ke tanah itu kenapa bisa membuat tanaman itu subur? Jadi kan tadi merangsang akar-akarnya itu buat lebih menyerap unsur-unsur yang ada di tanah. Nah itu gimana itu? Pertama gini ilustrasinya gini, ekoenzim ini kan bisa jadi
pengurai sampah organik yang lain yang bagus. Ini kan dibuatnya dari kulit buah dan sayur. Iya. Nah, sedangkan limbah organik itu kan banyak. Nggak cuma limbah buah dan sayur juga. Buah sayur, kulit telur juga termasuk limbah organik. Iya. Ya. Nah, ekoenzim ini yang sudah jadi itu berfungsi untuk pengurai yang baik Murah yang baik. buat limbah organik sekarang. Nah, limbah organik itu kan jadi kalau diolah dengan baik, fermentasi dengan baik, eh, karena dia kalau sudah terfermentasi, dia akan mudah diserap oleh tanah. Tapi kalau kita misalkan kita punya tanaman apa gitu loh, misalkan pohon kelengkeng nih, terus kita mau ngasihkan sampah organik di sekeliling pohonnya itu, lalu kita langsung taruh di situ aja, dikubur misalnya, dikubur di situ. Itu nggak langsung terurai di tanah itu nggak Lama ya? Iya, masih makan waktu. Alhasil kalau dia belum terurai, dia belum bisa diserap sama tanaman secara langsung. Nah, ekoenzim ini berfungsi untuk mempercepat proses penyerapan unsur hara oleh supaya dia bisa didistribusikan tubuh tanaman tersebut. Jadi bisa menghasilkan buah, bisa menghasilkan bunga. Jadi mempercepat. Iya. Berarti kan aku juga sering dengar yang istilah pupuk organik. Berarti pupuk organik itu sebenarnya bentuknya kalau sama ekoenzim masih kalah cepat ya buat ngerangsang si akar itu atau gimana? Dia lebih powerful. Lebih powerful ya? enzimnya. Enzim, ekoenzim. Enzimnya apa aja itu? Mungkin kita breakdown lagi. Iya, ada beberapa enzim. Dulu mungkin zaman SMP ya. Kita belajar enzim tuh kelas berapa sih? Kelas 8. Kelas 8. Ada ya? SD Iya. Jadi ada enzim. Jadi saya masuk Nah, itu Sebelum belajar enzim. sebenarnya enzimnya itu seperti cara kerjanya itu sama dengan enzim yang ada di tubuh kita. Jadi ada enzim amilase, enzim protease, itu sama cara kerjanya dengan yang itu. Jadi dia membantu memecah ya, memecah namanya. Kalau di mulut kan amilase dia, iya. Belum jadi. Tuh, masih ngerti. Nah, IPA. Iya, IPA S, Di IPA IPS. IPA S, IPA IPS, IPS. jadi tengah-tengah. Ya, ya. Lintas. Ya. Lanjut. Ya gitu sih mas, prinsipnya gitu, ada amilase, ada protease, sama sih cara kerjanya dengan yang itu sama. Hanya yang dipecah apa gitu. Jadi bisa tepung gitu, terus protein atau lemak gitu. Beda-beda ini. Udah mulai nangkep cara kerjanya. Soalnya dari dulu penasaran kenapa kamu buang di tanah dong. Oke. Nah, ini tadi udah ke sedikit nih. Bisa dibuat karbon, bisa dibuat sabun. Mungkin Mas Danang sama Mas Dita bisa menjelaskan tentang turunan dari ekoenzim ini dan kok bisa outputnya beda-beda itu dikasih apa gitu loh. Kalau yang ekoenzim kami buat, kami turunannya lebih membuat produksi di apa namanya, deterjen. Itu kan ada tambahannya namanya MES. MES. MES itu kan Metil ester metil ester sulfonik. sulfur. Ini surfaktan organik yang terbuat dari ini yang sawit. Jadi tambahannya itu sih. Jadi dari cairan ekoenzim lalu ditambah MES yang sudah diendapkan selama semalam lalu dipanaskan. Habis itu kita mulai campurkan ke ekoenzim. Nah, kalau untuk karbol sendiri biasanya juga kalau saya sama Mas Joseph ini biasanya cuma ekoenzim dan juga ditambah apa namanya? Tambah Bisa kan kalau karbol itu biasanya yang biasa kita pakai ya, itu ada semacam aroma serai. Itu kita juga bisa aplikasikan sendiri. Jadi kita ambil serai yang sudah tua, kita geprek gitu, terus direbus. Nah, air rebusannya itu bisa jadi campuran tambah Aromanya. seger lah. segernya. Seger kalau buat lantai kan cocok ya. Sabun batang juga. Kalau sabun batang kan ekoenzimnya beberapa lalu ditambah minyak.
minyak kelapa sawit atau minyak tambah minyak apa namanya? Olive oil itu apa? Zaitun. Zaitun. Kalau minyak lintah. Minyak lintahnya begitu. Oke. Parah juga nih. Oke. Berarti minyak itu berperan sebagai pengeras atau Minyak itu kan bagus untuk kulit. Ya kalau untuk sabun batang, nanti kan kalau sudah dicampur dengan ekoenzim, kita mix, itu nanti kan menjadi homogen, nyatu, menyatu lalu didinginkan, Oh, ada tambahan satu lagi soda api. oh iya iya. Jadi kalau buat sabun batang itu juga harus ada sodanya. Lalu didiamkan selama kurang lebih ya, ini biasanya sebulan, biar dia mengeras. Kan masih lembek-lembek Iya, gimana. iya. Ini lumayan lama juga ya Ya, Mas. dan untuk menghilangkan kan soda api itu kan kalau kena kulit so, gatal-gatal. Dan ya, itu gitu. Tadi ada deterjen, Ya, sabun batang. Terus ini mungkin produk yang karbon. depan ini. Nah, Misalkan, ini deterjen. oh deterjennya. cair. Jadi kan kalau ini kan ekoenzimnya masih dia bentuknya Si produk mentahnya. ya cair banget kan. Oke. Manusia itu kan terkonsep kalau deterjen cair bentuknya liquid kental. Iya. Nah, ini kan kami buat penambahan mes itu akan membentuk pengentalan ini. Kental dan juga berbusa. Nah, ini harum. Bisa dicium tapi jangan diminum. Oke. Baru kamu diminum. Minum. Ya, hampir mirip kayak deterjen biasanya, cuman ini kayak Ya. lebih organiknya. Ya. Aroma earth-nya itu lebih terasa. Earth banget. Ini kalau ada pakaian kotor bisa kita coba sih Ya. sebenarnya. Kemarin juga minggu lalu Bili kotor bisa. Jangan ya. kemarin ibu-ibu di Kelurahan Tanjung Mas itu kan bikin juga. Nah kita uji cobakan deterjen juga. Emang jadi cepet sih, nggak harus disikat. Lebih cepat ya. Iya, dan kalau disikat terlalu kering juga kan bisa merusak bahan pakaian ya. Kalau dicuci manual. Jadi sebenarnya dikucek aja sudah dia sudah bersih. Sudah ekoenzim, terus ditambah ada surfaktan tambahan tadi itu, pemes itu tadi. Mes. Ya. Tapi memang paling perbandingannya paling banyak ekoenzim sih guys. Dan kelebihannya itu tidak ada kadaluarsa. Oh. Ya, tidak ada kadaluarsa kalau dari ekoenzim. Karena kan proses fermentasi. Iya, udah fermentasi udah. Kalau misalnya dia mengeras atau kayak membeku, darah bisa divaksin lagi. Lalu Mas Yosep ini juga pernah uji coba, antara uji coba dan kelupaan. Dia merendam pakaian, namanya pembawa asrama. Dia kan kelupaan, Mumbai ini. Kayak Mumbai ternyata kalau biasanya kita Mumbai lupa mencuci terus lupa merendamnya terlalu lama itu kan aromanya jadi kayak bau Apa? ya apa. Kalau ekoenzim tidak, dia aromanya tetap wangi. Tapi basuhnya ke fermentasi enggak? Enggak ya. Aman, aman. 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 Pikir bisa mengurangi kain-kain di baju juga. Ternyata enggak ya. Oke. Ya, waktu itu sebenarnya bukan uji coba sih. Anda bisa sejauh itu. Bukan uji coba waktu itu, memang kelupaan. Kelupaan. Ya, cuman kita kalau ngomong ke teman-teman hasil uji coba. Betul. Cuman memang kelupaan, tapi ya akhirnya dari situ kan kita tahu ya. Kayak ternyata lebih aman juga ya. Lalu juga ada apa namanya beberapa pamong asrama juga mencoba berapa sih takaran yang bagus itu. Udah kemarin 10 lembar ya, perbandingan 10 lembar pakaian. 10 potong pakaian. Itu hanya menggunakan sabun ini tuh dua tutup jerigen 5 liter. Berarti ya seginilah ya. Ya mungkin 5 tutup inilah. 5. Iya. Sedikit sekali sih irit. Nah itu cucinya pakai mesin cuci. Jadi malah justru kalau pakai mesin cuci itu bisa jauh lebih irit. Penggunaan sabun. Itu sih. Keren sih. Ini sabun ya, sabun. Deterjen. Tadi kan kalau yang sabun deterjennya kan nggak bisa expired. Oh, yang mentahnya kalau ekoenzimnya. Lagi enzimnya. Iya. Bener juga ya. Enggak apa. Oke. Itu sedikit saya.
Oke, selain berarti tadi udah ada apa? Karbol, deterjen, sabun mandi, apa lagi? Ada lagi nggak? Eh, Kita mengulas semua bentuk turunannya dari ekoenzim, ternyata soalnya sebanyak itu. banyak sih buat buat pengobatan juga ya, buat pengobatan. Pembuatan luka. Jadi kenapa sih kok ekoenzim ini bagus buat kulit, bagus buat luka? Karena dia mempercepat perbaikan rusak. Luka itu kan karena sel sel kulit yang rusak. Hmm. Ekoenzim ini mempercepat pemulihan, regenerasi sel, terus anti eh, anti bakteri. Jadi bakteri. Itu kalau gimana gimana? Ini kan berhubungan sebenarnya ada lagi yang bisa konsumsi. Apa itu? Ada klasik enzim. Klasik enzim. Jadi prosesnya fermentasi. Itu menggunakan air ini Silasi. itu yang bisa. Tapi kan prinsipnya sama nih. Apa yang bedain ekoenzim sama klasik enzim? Yang membedakan airnya. Airnya. Kalau ini kan bisa Distilasinya. pakai itu kan air matang ya kalau Iya, iya. dan buah-buahannya itu daging buah. Oke, oke. Sebenarnya aku mau bahas tentang komersialisasinya, tapi aku belum puas mengulik-ngulik tentang produk-produknya ini. Hmm. Teman-teman kalau mau tanya boleh loh. Kita menerima pertanyaan, mungkin ada yang kepo tentang ekoenzim, mungkin mau ditanyain apakah bisa diminum terus dibuat, misalnya ada yang habis kecelakaan kelindes motor terus bisa dituangin ekoenzim. Enggak bisa ya, enggak bisa. Tadi kan buat luka soalnya. Iya, buat luka kan. Oke. Iya. Banyak sih apa manfaatnya itu teman-teman ekoenzim ini. Kita maksudnya gini, kenapa kok ya kita nggak apa namanya istilahnya memaksakan harus bikin itu kan enggak juga. Cuman limbah organik itu kita temui hampir setiap hari. Jadi rasanya kok apa ya? Rasanya kok egois sekali kita kalau setiap hari bahkan kita mungkin berkontribusi terhadap sampah gitu, penghasilan sampah, tapi kita nggak mau ambil bagian untuk ayo kita memikirkan generasi ke depan. Karena kan bicara soal sampah itu bicara generasi ke depan loh mas. Kalau ini bicara seriusnya loh Iya, ya, iya. bicara soal generasi ke depan. Apa yang kita apa perbuat sekarang ini kan akan diwariskan adik-adik kita berikutnya, generasi berikutnya. Itu sih makanya teman-teman diajak untuk berkenalan ekoenzim ini karena hal ini adalah hal yang paling mudah yang kami nilai paling mudah dilakukan dipraktekkan untuk lingkungan. Oke. Dan dengan membuat enzim sendiri kan sebenarnya secara tidak langsung kita membantu mengurangi beban ya. Ya kan? Juga, iya. Mengurangi. Nah, tadi kan dikatakan 60% Sampah organik semua ya. Ini 60%. ada yang tanya ini, Mbak Dila. Gimana pemanfaatan ekoenzim buat mahasiswa kos? Nah, tadi mungkin udah disinggung sedikit nih. Mungkin bisa diulang lagi. Ini sharing pengalaman nih mumpung masih masih aktual ya, masih baru-baru ini. Ada 2 atau 3 orang teman minggu lalu itu nanya ke saya cerita soal di kamar mandi kosnya itu dari saluran pembuangan itu muncul cacing, banyak muncul cacing kecil-kecil itu loh. Nah, itu bisa nggak kalau apa namanya di istilahnya apa ya pemanfaatan ekoenzim untuk persoalan tersebut? Ya kita bilang bisa. Cuman jauh sebelum memanfaatkan ekoenzim kita harus tahu dulu kenapa kok fenomena itu terjadi gitu loh. Banyak cacing ini bermunculan gitu. Kenapa? Nah, itu artinya bahwa air dan tanah yang ada di bawah kos teman-teman itu sudah tercemar. Sudah tercemar dan bahkan cacing pun nggak mau ada di situ. Nggak bisa hidup situ lagi ya. Nggak mau di situ, dan akhirnya dia cari tempat yang lain. Oke, sebelum itu tercemar karena apa? Soalnya kayaknya berhubungan dengan lingkungan juga nih. ya Tentang ya maksudnya tentang pemanfaatan bahan-bahan yang nggak pas gitu. pertanyaan yang bagus juga nih. Oke, oke. Jadi kan bahan-bahan eh, yang kita pakai setiap hari ya, produk-produk yang kita pakai setiap hari, sampo, terus deterjen yang kita beli setiap hari itu semuanya mengandung bahan yang tidak
tidak mudah terurai oleh alam. Makanya kita kekeh untuk ayo kita belajar belajar pengolahan limbah dan kita cari produk turunannya yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari itu apa, karena kita tahu bahwa produk deterjen ini itu sangat mudah terurai. Nah, sementara yang produk mainstream yang kita pakai setiap hari itu nggak mudah terurai. Ya, teman-teman bisa searching lah bahan kimia apa aja yang tidak mudah terurai oleh oleh alam gitu, yang itu bahaya sekali buat air dan buat tanah. Itu setiap hari kita pakai, dari sabun, dari deterjen, sampo. Saya rasa panas. Terima kasih Mas Faisal, terima kasih atas kesediaan berhadir. Ya, dari kami skill selanjutnya kita lakukan dan